Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa, ya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehadiran kita pada sore ini itu wujud nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu monggo ya, sareng-sareng nikmat dapat hadir, itu artinya bahwa Allah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Monggo kita dadosaken kagem napa mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Menika kanthi ya sonten ngeten niku biasane napa ngabuburit Pak nggih. Nah, sedaya niki kan poso nggih. Sami-sami lemese nggih. Nah, ade sami-sami lapar, sami-sami ngelak ya. Nah, namun itu adalah nanti penghantar kenikmatan yang luar biasa, yaitu ketika kita iftar, ketika kita nanti berbuka. Nah, ngabuburit ini ya, ada ngabuburit itu yang umumnya anak muda niku kagem nunggu beduke muni Pak. Kagem nunggu lah, kalau mriki kan mboten beduk. Jadi nunggu maghrib. Kagem nunggu maghrib niki, nah monggo kita sami-sami nggih. Napa kita reunian mawon nggih. Reunian kali sinten? Nah, niki reunian kali ulama kita yang sudah berapa ribu tahun yang lalu ya, yaitu Imam Nawawi. Reuni pun dos pundi? Kita sami-sami midhangetaken, mirengaken, mendengarkan bersama-sama apa yang telah dirangkai napa ingkang sampun dipun tulis, dipun kumpulaken dening Imam Nawawi wonten kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi reuni pun kalih ulama niku napa nggih kita midhangetaken, merenungkan apa-apa yang telah Imam Nawawi rangkai ya, dari petunjuk Allah, dari Al-Quran. Beliau rangkai dengan tema-tema yang telah ditentukan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah nggih. Monggo wonten ing sonten nika kita sareng-sareng nggih, kula sing maosaken panjenengan mirengaken nggih bab tentang tawadhu dan merendahkan diri sesama mukmin. Nah, tawadhu niku wonten ing akhir-akhir menika ya. Di akhir-akhir ini kita ini ya jarang menjumpai ya. Artinya sudah kayak tawadhu itu sesuatu yang tidak tidak terbiasa kita lihat ya. Semua dari apa yang kita lihat dalam pergaulan ya, itu orang itu saling ingin menonjolkan diri. Nah, jadi pengen menunjukkan iki lho aku. Nah, akunya niku napa? Wonten berbagai macam aspek, wonten berbagai macam kegiatan. Akunya yang di bidang A, disesuaikan ya, dicocok-cocokkan. Oh ini aku, kalau ndak ini. Nah,
Hari menika Bapak Ibu, nah monggo wonten ing santen menika nggih kita merenungi menapa ingkang sampun dipun dawuhaken Allah ya ingkang dipun rangkai kalian Imam Nawawi wonten kitab Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala waqfid lan ngandhap asara sira waqfid lan andhap asara janahaka ing awak sira liman maring wong ittaba'aka ingkang nderek panjenengan minal mukminina saking tiang-tiang mukmin. Nah, ini Allah sampaikan kepada kita dan rendahkanlah dirimu ya. Nah, ini waqfid rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikutimu. Nah, artinya ini ditujukan kepada orang-orang yang di situ paling tidak sudah punya figur, punya pengikut. Nah, kita terhadap orang-orang yang mengikuti kita, ini waqfid Allah sampaikan. Rendahkanlah dirimu. Jangan mentang-mentang kita itu diikuti, kemudian kita seenaknya sendiri. Ya. Nah, ini Allah ingatkan kepada kita dalam surat Asy-Syu'ara 215. Kemudian ya, jika Allah sampaikan ya, sebagaimana yang disusun Imam Nawawi wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu he wong kang padha iman kabeh may yartadda minkum man utawi sapane wong yartadda. Nah niku metu teko agama ya utawi murtad minkum saking sira andini saking agamane man. Fasaufa mongko bakal yati nekaken sapa Allah biqaumin kelawan kaum yuhibbuhum. Nah kang mereka kang kaum itu dicintai Allah yuhibbunahu dan mereka mencintai Allah. Nah adzillatin nah niki adzillatin kaum menika lajengipun adzillatin bersikap ya lemah lembut alal mukminina ing atase tiang-tiang ingkang beriman. Aizzatin lan bersikap tegas ya keras alal kafirin ing atase wong kafir. Nah niki lajengipun dirangkai dengan ayat selanjutnya dalam surat Al-Maidah 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu sekalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Nyanya itu mencintai Allah. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, a'izzatin 'alal kafirin dan bersikap keras, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Nah dalam ayat ini Allah menegaskan, menyeru kepada orang-orang yang beriman. Nah dalam ayat ini ya, bisa kita pahami bahwa kita sebagai orang beriman, kalau ada orang-orang di antara kita yang sebelumnya itu Islam kemudian murtad keluar dari agamanya, tidak usah takut. Fasaufa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan kepada kita semua kaum, yaitu golongan sekelompok orang yang mereka mencintai Allah dan sekelompok orang itu juga mencintai Allah ya. Jadi sekelompok kaum yang dicintai oleh Allah dan juga mereka pun kaum itu dicintai Allah. Dan orang-orang tersebut lemah lembut. Nah ini bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Jadi sesama orang-orang mukmin itu lemah lembut. Nah, ini Bapak Ibu jemaah,
Ini yang harus kita tangkap, kita tekankan, kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman terhadap mukmin yang lain itu apa? Lemah, lembut, adillah. Itu lemah, lembut. Nah, niki petunjuk Allah. Nah, selama ini seperti kita sesama mukmin yang lain, apakah saling merendahkan atau saling mengagungkan atau saling cemooh atau kita lemah lembut terhadap sesama mukmin. Nah, ini jemaah, ini ayat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Nawawi ya. Kemudian dilanjut lagi dalam rangkaian ayat berikutnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala, ya ayuhan nas, hei para manungsa. Lah ini umum, seluruh manusia yang diseru oleh Allah. Wahai para manusia, ya. Inna sak temene ingsun khalaqnakum nyiptakaken ingsun ing sira min dzakarin saking kelamin laki au unsa utawi kelamin perempuan. Wa ja'alna lan musdadaken ingsun kum ing sira kabeh suuban pira-pira bangsa ya, beberapa negara wa qabaila lan pira-pira suku. Nah niki lita'arufu, tujuanipun Allah lita'arufu supaya saling kenal sira kabeh. Nah, jadi diciptakannya ya wahai manusia. Jadi Allah tegaskan, aku nyiptakne awakmu kabeh iku sangka kelanang lan wedok, sangka pira-pira negara lan pira-pira suku. Nah, lita'arufu supaya sira kabeh saling kenal, Pak, nggih, saling kenal. Orang itu ditunjukkan, diperintahkan untuk saling mengenal agar tahu setiap orangnya dikenal. Ketika tahu, nah kemudian apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan, nah ini yang Allah tunjukkan ya. Yang dilakukan ketika kita tahu itu, ya apa? Ya melengkapi ketika ada kekurangan. Bukan ketika tahu kemudian kita oh iya tiba kaya ngene. Bukan seperti itu yang dikehendaki. Ketika kita tahu saudara kita itu kurang baik, kewajiban kita apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya kita menyampaikan, akhi, ini ndak hak, iki ndak bener. Wa tawassaw bis sabr, dan menyampaikan, akhi, sabar. Semua orang itu ada apa? Tertimpa masalah, tidak ada orang yang tidak tertimpa masalah. Setiap orang itu pasti diuji oleh Allah. Wonten Pak Bu, sing hadir niki mboten diuji kali Allah wonten apa mboten? Nah, wonten apa mboten? Sing mboten nate kenging masalah wonten apa mboten? Pasti sedaya, Pak. Karena itu kalau ada saudara kita kena masalah, jangan sedikit itu buang hati, kesenangan kita buang, ikut bersedih. Ya apa ya carane nulung kan kata dia. Nah orang-orang yang seperti ini, ilah hadirun, kemudian Allah sampaikan, inna akramakum mongko sak temene wong kang luweh mulya antarane sira kabeh indallahi mungguhe Allah atqakum, nggih menika tiyang ingkang luweh takwa, tiyang ingkang luweh kathah nderek perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan ngedoi larang-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lebih bertakwa. Kalau kata Sayyidina Umar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hati-hati di dalam menjalani hidupnya. Orang yang hati-hati itu diharapkan ya. Nah, berjalan di malam hari dan jalan itu penuh dengan duri. Nah, panjenengan terus mesti kalau mlaku bengi gak ono lampune, gak ketok apa-apa. Kemudian nah, ini akeh duri, Pak. Banyak duri.
pasti kita akan hati-hati, pelan-pelan ya. Inilah orang-orang yang bertakwa, yang mereka menjalani hidup dalam keseharian. Berhati-hati ketika membuka mata. Mataku wis tak delok apa? Delok HP. Apa sih tak delok ya? Barang terbuka apa barang tertutup ngoten nggih. HP niku lek pun buka nggih. Masya Allah, macam-macam tawarannya. Baik iklannya, iklan sing berukut, sing nutup aurat, tidak nutup aurat itu ada. Nah, ini mata kita ketika kita buka, buat apa? Sudah hati-hati. Kemudian telinga kita. Nah, ketika awal kita ini bangun itu untuk mendengar apa? Mulut kita. Kita buat untuk mengucapkan apa? Tangan kita buat apa? Nah, ini orangnya hati-hati, selalu senantiasa ya. Mendetek matanya, telinganya, mulutnya. Ini orang yang hati-hati di dalam menjalani hidup. Sebagaimana kita ketika berjalan di malam hari yang tidak ada lampu dan itu banyak duri. Nah, ini jemaah ini yang dikatakan oleh Allah yang lebih mulia di antara kita, orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih hati-hati di dalam menjalani hidup. Nah, ini jemaah ya, ayat yang berikutnya Al-Hujurat 13 ya, yang dirangkai oleh Imam Nawawi yang kaitannya dengan apa? Dengan tawadhu. Nah, kemudian ayat selanjutnya surat An-Najm ayat 32. Wa qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nah, wa qala dawu sapa Allah taala fala tuzakku. Nah niki. Nah, fala tuzakku lan aja sira nganggep suci anfusakum ing awak sira, dan aja sira ngucapaken suci anfusakum ing awak sira. Huwa utai Allah iku a'lamu kang luwih ngaweruhi biman kelawan wong ittaqa ingkang bertakwa. Jadi ini Allah sampaikan kepada kita jemaah. Jangan sekali-kali kita ini mengklaim diri kita ini suci. Aku wis ning masjid 5 waktu. Pendino yo ning pendino jamaah ndak telat. Aku kayak sedekah, aku banyak menolong orang, banyak ABC dan lain sebagainya. Dengan pertimbangan kebaikan yang kita lakukan, kemudian kita mengatakan, kita menganggap diri kita baik itu terucap atau tidak, bahwa aku wong amal, aku wong suci. Ini Allah sampaikan, jangan fala tuzakku. Ojo sira ngomong awakmu suci. Nah, sing ngerti suci iku huwa a'lamu biman ittaqa. Wa Allah itu yang paling mengetahui siapa-siapa yang bertakwa. Lajengipun jemaah nggih, ingkang dipun sampaikan, ingkang dipun rangkai Imam Nawawi, wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala wa nada ashabal a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Nah, niki Allah dawuh dumateng kita nggih, wanada lan manggil lan nyeluk nggih ashabal a'raf nggih, sahabat a'raf. Nah, rijalan ing tiang laki ingkang sampun ya, tiang-tiang laki ya'rifunahum ingkang sampun dipun kenal
bisimahum kelawan tondo-tondonipun rijal. Ya. Ya'rifunahum ingkang sampun dipun kenal ashabul a'raf bisimahum tondo-tondonipun rijal. Qalu dawuh sapa ashabul a'raf ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ma aghna ma ing barang aghna kang wakeh ya, aghna niku kang luwih sugih, kang luwih akeh ya, den kumpulaken angkum saking sira jam'ukum kang sira kumpulaken wa ma lan barang kuntum kan ana ing sira kabeh tastakbiruna. Nah niku kagem panjenengan sombong ya. Jadi sahabat A'raf itu bertanya, mengatakan kepada rijalan orang-orang yang mereka kenal, yaitu pemuka-pemuka orang kafir saat itu. Nah, apa katanya? Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Nah, jadi kemudian qalu ya. Kemudian ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullah. Nah. Kemudian ashabul a'raf ya bertanya kepada penghuni neraka, apakah ya ahaula'il ladzina ana ta kabeh wong-wong aksantum. Nah. Ingkang sampun sumpah ya, ingkang sampun panjenengan telah sumpah layanaluhum mboten merkolis Allah bi rahmatin kelawan rahmati Allah. Nah, jadi apakah ya orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kemudian ini yang ditanyakan ashabul kahf. Nah, orang-orang yang telah bersumpah ya, rijalan pembesar penjara kafir itu yang mereka telah bersumpah ya. Nah, kemudian apakah mereka mendapatkan rahmat dari Allah? Nah, kata Allah tadi sudah dikatakan tidak. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, udkhulul jannah. Udkhulu mlebu sira al jannata ing swarga. La khaufun an aja wedi sira, lan aja wedi alaikum mengatasi sira, wala antum lan ora sira tahzanun. Lan aja apa? Jangan aja sedih. Nah. Jadi kemudian Allah mengatakan kepada ashabul a'raf, wis mlebu swarga, aja wedi. Orang-orang yang mengumpulkan harta itu tidak menjadi jaminan mereka mendapatkan surgaku. Tidak bermanfaat, yang dia kumpulkan tidak bermanfaat. Nah, maka engkau wahai ashabul a'raf, nah masuklah surga, udkhulul jannah. Masuklah engkau ke dalam surga, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun ya. Dan tiada kekhawatiran terhadapmu dan tiada pula apa bersedih hati. Niki jemaah rahimakumullah. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Bagi orang-orang ya yang kita ini menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Nah, janganlah kita ini kemudian khawatir minder terhadap orang-orang yang lebih kaya dari kita, jangan. Ya. Karena ya, kekayaan yang dimiliki orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, itu kata Allah tidak bermanfaat. Walaupun secara fungsi ya, itu ya digunakan untuk kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tetapi ya dia satu yang tidak punya apa? Dia tidak punya kuncinya surga ya. Apa? La ilaha illallah. Dia tidak beriman. Dia tidak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mereka tidak muslim. Karena itu, nah, bagi orang yang beriman, walaupun tidak punya apa-apa, kalau
panjenengan bertakwa, Allah sampaikan udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, dan janganlah engkau khawatir dan jangan bersedih gitu. Ini jemaah rahimakumullah. Ini tadi udah ada 5 ayat. Kemudian ini mari kita renungi beberapa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang lanjutan setelah 5 ayat dirangkai oleh Imam Nawawi. Kemudian ada beberapa hadis. Ini nanti ya kita renungi beberapa saja karena kalau keseluruhan tidak akan cukup. Ya, ada 10 hadis yang dirangkai bersama beberapa ayat tadi. Yang itu dalam rangka Imam Nawawi itu Bapak Ibu ya, itu untuk apa? Menguatkan kita agar kita ini dalam menjalani hidup itu tidak sombong, agar kita ini tawadhu. Nah lajengipun ingkang dipun dawuhaken Rasulullah wa an Iyad bin Himar radhiyallahu an wa an Iyad bin Himar lan saking Iyad bin Himar radhiyallahu an, mugi Allah ngridhoi Iyad bin Himar. Qala ngendika sapa Iyad bin Himar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha mongko satemene Allah auha paring wahyu ilayya marang ingsun Nabi antawadhu. Niki wahyunipun antawadhu ing yen to sira kabeh tawadhu hatta la tafkhara sehingga sira enggak bersikap sombong ahadun marang wong suci al ahadin ing atase wong suci liya, wala ya bagi lan aja nganiaya sira ahadun ing salah sawijine wong ala ahadin ing sawijine wong liya. Nah niki Rasulullah dawuh dumateng kita, aku iki diwehi wahyu karo Gusti Allah, tawadhu andap asara sira, andap asara engkau, merendahkan dirilah engkau, hatta la yafara ahadun ala hadin, sehingga kamu tidak sombong terhadap satu orang dan atas orang yang lain. Jadi kita ini ya diwanti-wanti oleh Rasulullah dengan apa? Dengan penguatan Rasulullah. Aku itu wahyu, saya ini dapat wahyu. Agar apa? Menyampaikan kepada engkau sekalian, kita umatnya Rasulullah, apa? Agar tidak agar bersikap merendahkan diri, tawadhu andap asor, dan jangan bersikap sombong. Wala yafkhar, dan jangan bersikap sombong, dan juga wala yabghi, dan jangan bersifat menganiaya. Wis sombong menganiaya itu dilarang oleh ajaran kita. Itu dilarang oleh Rasulullah. Rasul mewanti-wanti melarang sifat-sifat ini. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Ini hadis yang pertama yang diwanti-wantikan Rasulullah kepada kita, menyambung dari 6 ayat tadi. Nah, agar kita apa? An tawadhu. Nah, jadi dikira Pak kalau ketemu orang an tawadhu ya, merendahkan diri. Ini hati kita ini kalau enggak kita pressure Pak, Bu, dengan apa? Dengan mindset pikiran kita, itu akan muncul naik dia. Nah, ketemu orang di bawah kita, ngopo itu? Nah, apa itu? Sopo kon? Nah, inilah apa? Inilah kenyataan diri kita itu apa? Kecanggihan teknologi diri kita itu seperti itu. Yang bisa mengendalikan siapa? Ya kita.
Mengendalikannya dari mana? Ya dari ilmu-ilmu Allah, dari petunjuk Allah dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antawadhu itu pakai itu untuk apa? Ya untuk menekan kesombongan kita. Lah potensi sombong, potensi mengenai itu ada. Nah karena itu kita diwanti-wanti Rasulullah. Nah, menjana jengkipun jamaah satu lagi gitu. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah rawahul Muslim. Nah, wa Nabi Hurairah ta'ala sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga Allah ridhani Abi Hurairah. Nah, anu sang Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temennya Rasulullah SAW kala dawuh sapa Rasulullah mana kasat ora kalong ya tidak berkurang sedekah min malin saking harta saking bondo wa mazadalan ora nambahi sapa Allah abdan ing kawula bi afwin kelawan pangapura illa izzan kejaba kemulianan wa ma tawaddu'alan ora tawaddu sapa ahadukum lillahi karena Allah illa kejaba rafa'ahu Allah paring napa rafa'ahu ngangkat derajate ing ahad sapa Allah rawahu Muslim. Jadi dari Abu Hurairah ini Rasulullah bersabda tiadalah harta itu berkurang karena sedekah. Ya, jadi tiada harta itu berkurang karena ya kita keluarkan dari kantong kita untuk ibadah, untuk bersedekah. Dari kantong kan berkurang, Pak ya. Nah, itu berkurang. Kalau untuk sedekah kata Rasul tidak berkurang. Kemudian Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan. Ya, ini nih. Allah tidak akan menambahkan kepada seseorang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Maksudnya difahaminya bahwa Allah itu akan memberi kemuliaan, pasti akan memberi kemuliaan kepada orang-orang yang suka memaafkan. Nah, ini Pak Bu, abot mboten Pak Bu? Nyepuro wong abot ta mboten? Abot. Makanya ini Allah berikan kemuliaan orang-orang yang di dalam dirinya ini apa? Dajanya terbuka memberi maaf terhadap orang lain. Dan kemudian juga Rasulullah sampaikan dan tiadalah seseorang yang merendahkan diri karena Allah ya. Nah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, jadi ini yang ditegaskan, yang dikuatkan, yang diperjelas oleh Rasulullah SAW kepada kita. Orang-orang yang tawadhu itu sama Allah akan diangkat, pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh Allah. Kelihatannya kita ini di hadapan manusia yang merendahkan diri seolah-olah sebagai orang yang rendah. Tetapi kata Rasulullah, tidak. Engkau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jamaah itu tidak usah gengsi untuk merendahkan diri. Memang orang itu kadang ya cobaannya orang merendahkan diri adalah apa? Gengsi. Nah, aku ustaz rek, mosok ya. Nah, karo arek cilik. Padahal di hadis sebelumnya ini ada Pak, ini lanjutannya kalau ini ngaji di berlanjut ya. Ini ada Rasulullah terhadap anak kecil itu bagaimana? Terhadap budak itu bagaimana? Ini Rasulullah contohkan. Terhadap anak kecil, walaupun Rasulullah itu ya pemimpin negara iya, kalau kita ini ya apa ustadz atau syekh atau apa ya, orang yang ahli agama, yang paham agama ya. Tetapi terhadap anak kecil apa? Fasallimu. Juga menyampaikan salam bersalam. Nah, terhadap budak
terhadap orang yang, kalau kita sekarang ya derajat orang yang secara sosial lebih rendah dari kita. Ia juga Rasulullah mendengarkan apa yang diucapkan. Nah, kemudian juga mengikuti arahannya. Nah inilah bentuk yang dicontohkan oleh Rasulullah, kerendahan diri Rasulullah, ketawaduan Rasulullah. Karena itu jamaah rahimakumullah, ya. Semoga ya ini ya menjadi menu ngabuburit kita Pak nggih. Bu wonten ing sonten niki. Ini menu ngabuburit ya. Kita ini ngabuburit bersama dengan ilmu-ilmu yang dirangkai oleh Imam Nawawi. Nah, kula niku namung maca mawon Pak Bu, membacakan saja. Apal nggih boten, mung membacakan. Mugi-mugi dari apa yang saya bacakan ini ya, ini menjadi bekal. Kemudian tersimpan, niki yang penting. Lek pun tersimpan Pak, niki. Nah, harapan kita itu ilmu bermanfaat itu apa? Turun Pak, turun ke hati. Dan kita menyadari. Dan ketika kita berkumpul dengan siapapun, ya ini tawadhu. Ingatan Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan ilmu ingkang manfaat. Niki mboten dados napa formalitas sontenan empun rugi Pak Bu. Panjenengan hampir 1 jam lenggah le damel formalitas. Makaten nggih Bapak Ibu. Nah, monggo kita akhiri kalian doa kafaratul majelis menika kebiasaanipun Rasulullah di akhir majelis itu ditutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo sareng-sareng kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungipun nyuwun kungi pangaksami wa akhiran billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.